Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita dapat bertemu tatap maya bersama saya Dwi Winastri dan bersama Ibu Ima Budi nggih. Dalam room ini kita akan untuk tugas di modul 2.3 yaitu mengenai coaching, dan hari ini kita akan praktek langsung. Yang pertama nanti adalah Bu Ima sebagai coachnya dan saya sebagai coachnya. Terima kasih. Kepada Bu Ima dipersilahkan, monggo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus pundi kabaripun Bu Dwi? Alhamdulillah saya Bu Ima sehat nggih. Kita akan praktek coaching untuk supervisi nggih. Bu Dwi, untuk pertemuan selanjutnya yang insya Allah kita akan laksanakan observasi, itu Bu Dwi ingin mengambil kelas berapa dan pokok bahasan apa Bu Dwi? Kebetulan saya memegang kelas kelompok A, yaitu anak usia, mohon maaf Bu, ini saya sambil ngaca sebentar J. Saya mengambil kebetulan saya ini mengambil dari untuk kelas A, yaitu usia 4 sampai 5 tahun Bunda. Dan kemudian untuk pembelajarannya yaitu pembelajaran diferensiasi untuk anak usia dini seperti itu. Pembelajaran diferensiasi berarti Bu Dwi ingin pembelajarannya berdiferensiasi. Kalau pokok bahasanya pokok bahasan apa nggih? Kalau untuk pokok bahasanya yaitu kami menggunakan kurikulum Merdeka nggih Bu nggih, yaitu topiknya yaitu cinta bumi, yaitu dengan pengenalan lingkungan sekitar seperti itu. Yang ada di lingkungan sekolah seperti itu. Pengenalan lingkungan sekitar. Nggih. Itu diferensiasinya kira-kira diferensiasi seperti apa? Diferensiasi proses, produk, atau konten, atau sebisa mungkin saya mau menampilkan dari dari 3 diferensiasi, yaitu diferensiasi proses, produk, ataupun dari diferensiasinya yang satu lagi apa Bu? Konten, produk, proses. Iya, konten, produk, dan proses seperti itu J. Berarti semuanya akan Insya Allah diusahakan untuk ditampilkan seperti itu Bu dalam pembelajarannya. Nah nanti kalau misalnya sudah proses, nah indikator kalau pembelajaran berdiferensiasi dari Bu Dwi itu berjalan baik dan lancar itu seperti apa? Untuk pembelajarannya dikatakan berhasil ataupun berjalan dengan baik seperti itu ya Bu, itu nanti dilihat dari apa yang saya sampaikan kepada siswa, meskipun nanti kita membentuk menjadi 3 kelompok sesuai kebutuhan anak masing-masing. Nanti apabila anak bisa memahami apa yang kami ajarkan, yang kami sampaikan materi, anak sudah bisa memahami, itu bisa dikatakan lancar ataupun berhasil seperti itu. Kemudian ini saya mau tanya Bu Dwi, kan Bu Dwi tentang pembelajaran berdiferensiasi itu kan kurikulum Merdeka banget dan baru ya. Ya belum lama, maksudnya termasuk agak baru seperti itu. Nah itu kalau Bu Dwi dinilai untuk menilai diri sendiri, kemampuan Bu Dwi untuk membuat pendekatan strategi diferensiasi itu poinnya di skala berapa kalau 1 sampai 10? Karena ini untuk pembelajaran diferensiasi juga kita baru memulai ya Bu. Jadi sekitar 1 bulan ini baru kita mulai, untuk tingkat keberhasilannya mungkin sekitar 7 Bu. Sekitar 7 menurut Bu Dwi. Cuman Bu Dwi sudah banyak belajar tentang pembelajaran diferensiasi ya sebelumnya. Kebetulan untuk di PMM juga sedikit mempelajari ya Bu, karena kita juga dituntut untuk menyelesaikan apa yang ada di PMM. Kemudian untuk di guru penggerak juga untuk materi ini juga ada ya Bu di modul 1.4. Jadi secara tidak langsung kita mengulang dari yang PMM pernah mempelajari, untuk di guru penggerak ini juga mempelajari. Jadi kurang lebihnya sudah mempelajari seperti itu. Kekuatan yang mendukung Bu Dwi untuk kesuksesan diferensiasi ini, entah kekuatan internal atau eksternal, mungkin Bu Dwi bisa cerita pada saya.
Kalau untuk internal, untuk diri saya sendiri, kekuatannya yang sebagai motivasi saya, yaitu ingin menciptakan pembelajaran yang menarik untuk anak seperti itu, sesuai kebutuhan anak. Kemudian untuk yang eksternal sendiri itu tidak terlepas kita adalah kolaborasi dengan teman sejawat kita di instansi. Jadi juga untuk mengembangkan apa yang sudah kita pelajari seperti itu untuk diimplementasikan di sekolah seperti itu, Ibu. Saya ingin sedikit tahu ya sebelum nanti observasi, ini kan diferensiasi. Nah, untuk diferensiasi kan ada proses produk dan konten. Nah, Bu Dwi bisa beri saya gambaran sedikit misalnya untuk proses seperti apa, kemudian yang kontennya seperti apa, kemudian produknya seperti apa. Yang pertama untuk konten itu sendiri, jadi kami mempersiapkan sebelum pembelajaran itu kita mempersiapkan seperti video pembelajaran yang menarik untuk anak seperti itu, Bu. Misalkan kita mau praktek secara untuk praktek secara pembelajaran itu tidak harus menggunakan benda konkret atau seperti apa, tapi kita juga bisa menggunakan lab maya seperti itu ya. Jadi untuk praktek-prakteknya itu bisa kita menggunakan video-video yang menarik untuk anak seperti itu. Kemudian untuk untuk prosesnya, jadi nanti untuk setiap pembelajaran itu kami membagi menjadi 3 kelompok. Di kelas itu kegiatan main 1, kegiatan main 2, dan kegiatan main 3 sesuai pokok bahasan materi yang kita mau ajarkan. Misalkan kok saya mau mengajarkan anak untuk memahami angka 1 sampai 5 seperti itu. Untuk kelompok 1 mungkin bisa menyusun bombik atau batu-batu kecil menjadi angka 1, 2, 3 sampai 5. Kemudian kelompok yang main kedua misalkan menebalkan angka 1 sampai 5 seperti itu. Kemudian untuk yang main ketiga mungkin bisa dengan pencampuran warna atau anak bermain warna untuk membentuk suatu benda yang bisa menjelaskan angka 1 sampai 5 seperti itu. Kemudian untuk produknya dari hasil apa yang menjadi hasil apa yang sudah dikerjakan oleh anak seperti itu. Seperti itu. Menarik sekali kayaknya ya Bu Dwi, insya Allah. Insya Allah Bu, karena memang untuk pembelajaran di anak usia dini itu tidak terlepas kita juga harus memfasilitasi anak untuk anak bisa belajar dengan giat, tetapi belajarnya itu bermain sambil belajar seperti itu. Jadi harus dengan hal sesuatu yang menarik. Jadi kita sebagai pendidik untuk di anak usia dini itu harus pinter-pinter untuk mencari sesuatu yang bisa menarik untuk anak seperti itu. Memanfaatkan nanti lancar. Ya, amin Bu. Ya. Kemungkinan besar kan setiap rencana kita itu kan ada hambatan dan gangguan ya. Menurut Bu Dwi bisa mengidentifikasi kemungkinan hambatan atau gangguan dari rencana yang ingin Bu Dwi laksanakan ini? Kalau untuk hambatan sendiri mungkin hambatannya tidak kalau dari saya sendiri mungkin untuk hambatannya untuk lebih belajar lebih lagi mengenai pembelajaran diferensiasi, karena ini untuk kami di lembaga kami juga masih baru nggih. Jadi seperti itu kami harus lebih belajar lagi. Dan kemudian kalau untuk hambatan dari siswanya sendiri itu juga kita harus untuk mengadaptasikan pembelajarannya yang sebelumnya tidak menggunakan diferensiasi, jadi kita menggunakan diferensiasi seperti itu untuk adaptasi saja. Berarti sudah ada solusi kira-kira seperti itu. Insya Allah, nggih Bu, nggih. Kemudian selanjutnya Bu Dwi, ini untuk melaksanakan kegiatan ini kira-kira kita akan bisa mengobservasi atau Bu Dwi akan mempersiapkan mulainya itu kira-kira kapan di Bu Dwi? Kalau untuk persiapannya kami insya Allah ini hari Jumat Sabtu kita sudah mempersiapkan, jadi nanti untuk pas pelaksanaannya hari Senin Ibu bisa langsung observasi kelas mawon. Ya berarti nanti saya observasi insya Allah untuk hari Senin ya Bu Dwi. Nggih Bu. Berarti produknya dari hasil karya anak berbeda-beda. Kemudian untuk kontennya Bu Dwi akan mengajarkan langsung, juga ada mungkin yang
gaya belajarnya visual bisa dengan lab video, lab maya gitu, video dan sebagainya. Kemudian bisa yang belajar bareng langsung seperti itu, seperti itu. Kemudian prosesnya yang mereka beda-beda tergantung dari kemampuan awalnya anak, ngonten nggih. Mudah-mudahan nanti bisa lancar. Kemudian yang ingin saya tanyakan selanjutnya, Bu Dwi, untuk selanjutnya jika ini sudah berjalan dengan lancar dan insya Allah sudah bagus nanti, harapan saya bagus, Bu Dwi sudah merencanakan dengan sangat baik untuk pembelajaran berdiferensiasinya. Itu untuk selanjutnya Bu Dwi ingin pengembangan dalam pembelajarannya dalam bidang apa, Bu Dwi? Kalau untuk tindak lanjut untuk kedepannya, Bu, ya mungkin untuk pembelajarannya karena ini untuk berdiferensiasi baru mau berjalan seperti itu. Untuk yang lebih lanjutnya lagi yaitu kita akan lebih pembelajaran anak mungkin karena saat ini kan kebanyakan kita pembelajarannya masih di indoor seperti itu, Nje. Jadi untuk lebih menariknya kita juga akan mengusahakan nanti kita akan kolaborasikan dengan warga sekitar seperti itu. Kebetulan kan di daerah sekolah saya itu ada beberapa usaha dan pertanian. Jadi nanti untuk pembelajaran di outdoor-nya itu kita bisa langsung kunjungan langsung ke tempat industri ataupun ke pertanian di sekitar lembaga kami untuk instansi sekolah seperti itu. Kalau dari Bu Dwi sendiri ada sesuatu yang bisa saya bantu untuk melancarkan rencana Bu Dwi ini? Mungkin bisa membantu kami dalam berpraktek baik juga dari apa yang mungkin sudah menjadi pengalaman Ibu. Jadi untuk ke rekan-rekan kami juga seperti itu ya, karena memang untuk pembelajaran yang outdoor-nya untuk kunjungan-kunjungan itu kami belum terlaksana seperti itu. Nanti kita lakukan sesi untuk berbagi praktik baik nih. Sepertinya untuk pertemuan kita hari ini sudah saya cukupkan, tapi sebelumnya saya ingin tanya bagaimana perasaan Bu Dwi ini sebelum hari Senin besok? Alhamdulillah Bu, lumayan deg-degan. Tapi karena itu nanti juga dalam observasi ini jadi nanti itu juga akan menambah semangat saya untuk lebih baik lagi seperti itu. Semoga nanti lancar sesuai dengan yang diharapkan. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Iman.